Selamat siang, jumpa lagi hari ini bersama dengan Bapak, di mana pada hari ini mata kuliah kita berjudul Defisit Perawatan Diri. Defisit perawatan diri merupakan diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien dengan gangguan jiwa. Ya, yang paling kita kenal adalah pasien-pasien psikotik gelandangan yang ada di jalan-jalan, ya. Dan secara kasat mata pun kita bisa melihat penampilan mereka seperti apa. Itu salah satu contohnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan banyak membahas tentang apa itu defisit perawatan diri dan nanti apa saja tindakan perawatan yang kita lakukan. Apa itu perawatan diri? Ya, perawatan diri itu adalah salah satu kemampuan manusia untuk mempertahankan kehidupan. Jadi termasuk dalam kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Ya, terdiri dari apa saja sih kemampuan yang dimiliki oleh manusia? Yaitu ada kebersihan diri, ya, kemudian berhias atau berdandan, makan, minum, dan toileting. Jadi ini adalah kemampuan dasar, ya, kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Sehingga dikatakan defisit atau defisit perawatan diri jika kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh seseorang. Di sini disebutkan bahwa defisit perawatan diri adalah gangguan kemampuan melakukan aktivitas perawatan diri. Apa saja? Yaitu kebersihan diri, berhias, makan atau minum, dan toileting. Toileting adalah buang air besar dan buang air kecil. Faktor predisposisi dan presipitasi. Apa sebab seseorang mengalami defisit perawatan diri? Ada dua faktor, yaitu faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Pada faktor predisposisi ada tiga yang mempengaruhi, yaitu faktor biologi, psikologi, dan sosial budaya. Kita masuk dari faktor biologi, yaitu penyakit fisik atau mental yang menyebabkan pasien tidak mampu melakukan perawatan diri. Ya, penyakit fisik misalnya adalah kelumpuhan, ya, kemudian penyakit-penyakit terminal yang mengharuskan pasien banyak berbaring di tempat tidur, mobilisasinya terganggu, ya, kelemahan fisik seperti itu, sehingga seluruh kebutuhan dasarnya, ya, termasuk kebersihan diri itu harus dibantu oleh orang lain. Begitu juga dengan penyakit jiwa, ya, penyakit jiwa pasien mengalami kebingungan, disorientasi waktu tempat sehingga segala sesuatu yang dilakukannya harus diarahkan oleh orang yang sehat, termasuk dalam hal kebersihan diri. Mungkin sebelumnya dia mempunyai kemampuan untuk kebersihan diri, namun karena sakit jiwa atau status mentalnya memburuk, maka dia sudah lupa, kognitifnya sudah menurun. Dia sudah tidak ingat lagi bagaimana cara mandi. Dia tidak bisa membedakan lagi mana yang benar, mana yang salah. Mana yang salah dalam melakukan makan. Jadi mana yang benar dalam melakukan makan. Jadi melakukan adalah keliru makannya, misalnya sembarangan. Begitu juga dengan toileting, ya, buang air besar, buang air kecilnya jadi sembarangan, karena dia tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang kedua adalah psikologi. Psikologi ada faktor perkembangan. Faktor perkembangan ini termasuk dalam perkembangan tumbuh kembang, ya. Anak yang tidak dilatih dari sejak kecil, maka begitu masuk usia dewasa, maka dia akan kesulitan untuk melakukan kebersihan diri. Sudah terbiasa seperti itu sejak dari kecil, maka gedenya juga jadi jorok, gitu contohnya, ya. Sudah terbiasa kalau mandi di rumah, ya, itu tidak menggunakan sabun atau sampo. Jadi ya kalau misalnya sudah dewasa, ya wajar kalau seandainya mandi sudah terbiasa tidak menggunakan sabun. Dan kita katakan tidak, ya. Di zaman sekarang ini masih ada orang yang mandi hanya siram-siram badannya saja tanpa ada pakai sabun. Sabunnya kadang dipakai hanya mandi sore saja, mandi pagi nggak pakai sabun. Masih ada zaman sekarang, ya. Kemudian ada kemampuan realitas turun, baik karena halusinasi misalnya, ya, karena ilusi, sehingga dia tindakan dan perbuatannya selalu mengikuti arahan halusinasinya tersebut, contohnya gitu, ya. Sehingga hal-hal yang realita yang harus dipenuhinya, misalnya dalam hal mandi, makan, ya, ke toilet, itu menjadi tidak terarah. Faktor predisposisi yang ketiga adalah sosial, ya, bahwa di mana kita tinggal, lingkungan kita itu mempengaruhi perilaku kita, termasuk dalam hal tentang kebersihan diri, ya, dalam hal penampilan misalnya,
Ya, satu lingkungan menggunakan pakaian tertentu, mungkin kita akan mengikuti menggunakan pakaian tertentu. Satu lingkungan kebiasaan toiletingnya mungkin nggak di kamar mandi atau di dalam WC, mungkin ada di kebun misalnya ya, atau di kali seperti itu ya, maka kita akan mengikuti lingkungan tersebut. Atau satu lingkungan dengan cara makan yang berbeda dari umumnya, itu juga akan mengikuti. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi seseorang dalam perawatan diri. Ya, baik kebersihan diri, kemudian cara kita berias, cara kita makan minum, dan cara kita toileting. Ya, di sini disebutkan bahwa situasi lingkungan mempengaruhi latihan kemampuan dalam perawatan diri. Jika lingkungannya bagus, maka perawatan dirinya juga bagus. Jika lingkungannya kurang, maka mungkin perawatan dirinya juga menjadi kurang. Ada faktor presipitasi yang menyebabkan seseorang itu malas untuk perawatan diri. Apa sih? Penurunan motivasi. Misalnya lagi ada masalah ya, habis ulangan, ujian, keperawatan jiwa, dapat nilai jelek, besoknya stres, mikirin, malam nggak bisa tidur, pagi-pagi malas disuruh ngapa-ngapain, termasuk disuruh makan nggak mau, disuruh mandi sama mamanya nggak mau, berkurung di kamar, atau mungkin lagi putus sama pacar, kehilangan motivasi, makan udah nggak mau ya, ke toilet mandi udah 1 kali sehari, jarang-jarang ya, kemungkinan males malah nggak mandi gitu ya. Jadi penurunan motivasi. Kerusakan kognitif atau perseptual, sebabnya mungkin bisa karena gangguan fisik maupun gangguan jiwa. Ya, pada orang-orang dengan keterbelakangan mental misalnya mengalami kerusakan kognitif, atau juga pada gangguan jiwa, skizofren misalnya, sehingga dia tadi sulit membedakan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah ya. Orang cemas, khawatir besok mau ujian, kepikiran nih bener gagal nggak ya, berhasil nggak ya, kayak gitu ya. Akhirnya nggak bisa tidur malam-malam, akhirnya makan jadi nggak selera, bener nggak? Bener ya. Kemudian mandi jadi malas, lebih baik belajar saja. Mending alasannya itu ya, belajar sampai udah waktunya mandi nggak mandi, waktunya sholat mungkin nggak sholat, waktunya makan nggak makan. Sampai orang tuanya udah bilang, ayo makan, makan, tapi nggak mau, tetap mau belajar. Contoh itu ya, contohnya itu. Cemas karena memikirkan kejadian besok ya seperti apa, memikirkan sesuatu. Lelah atau lemah itu bisa karena masalah fisik misalnya, tidak berdaya ya, tidak berdayaan, sehingga menyebabkan semuanya harus dibantu oleh orang lain. Nah ya, kalau orang yang merawatnya bagus, maka perawatan diri yang bersangkutan juga bagus. Tapi kalau yang merawatnya kurang, maka ya yang bersangkutan juga menjadi kurang kebersihan dirinya, karena si pasien bergantung penuh pada orang lain. Berikutnya adalah tanda dan gejala. Tanda dan gejala orang yang mengalami defisit perawatan diri itu ada tanda dan gejala subjektif dan objektif. Ya, pasien akan mengatakan, saya males pak mandi, suruh sisir rambut nggak mau menyisir rambut, tidak mau menggosok gigi, tidak mau motong kuku, tidak mau berias dan berdandan. Disuruh mandi pakai sampo, tidak mau. Disuruh mandi pakai sabun, tidak mau. Ya, suruh makan nggak mau pakai sendok, maunya pakai tangan saja. Itu juga berceceran kemana-mana ya. BAB sukanya di kebun, tidak mau di toilet. BAK sembarangan, tidak membersihkan diri setelah BAB, BAK, tidak mengetahui cara perawatan diri yang benar ya. Seperti itu. Habis mandi misalnya nggak pakai handuk, langsung pakai baju ya, begitu. Itu salah satu contoh. Ya, defisit perawatan diri ini paling gampang kita lihat saja ya, data objektif yang paling gampang kita temukan. Kita lihat badannya bau, kita cium ya, kotor, berdaki, rambut kotor, gigi kotor, dan seterusnya. Sampai dia mandi itu tidak menggunakan alat-alat mandi, atau cara mandinya yang tidak benar. Atau kita lihat rambutnya kusut, berantakan, kumis jenggot tidak rapi, pakaian tidak rapi, sampai dengan melepas barang-barang yang perlu dalam berpakaian. Ini semuanya pasien tidak mampu melakukannya. Proses keperawatan. Oleh karena itu, ada tindakan keperawatan yang harus kita lakukan kepada pasien tersebut melalui proses asuhan keperawatan atau disebut dengan proses keperawatan, mulai dari pengkajian, menentukan diagnosa, menentukan tujuan, dan intervensi keperawatan. Mari kita saksikan. Proses keperawatan yang pertama adalah pengkajian. Pengkajian defisit perawatan diri dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu wawancara dan observasi kepada pasien dan keluarga. Yang pertama adalah wawancara. Yang perlu kita tanyakan kepada pasien atau keluarga itu apa? Bagaimana kebersihan diri pasien? Apakah pasien malas mandi, mencuci rambut, menggosok gigi? Bagaimana dengan kebiasaan menggunting kuku? Bagaimana penampilan pasien? Apakah pasien menyisir rambut dan bercukur? Apakah pasien rapi dan pakaian pasien rapi dan sesuai? Apakah pasien menggunakan alat mandi atau kebersihan diri? Bagaimana makan dan minum pasien? Apakah pasien menggunakan alat makan dan minum saat makan dan minum? Bagaimana BAB dan BAK pasien?
Pertanyaan berikutnya bisa kita tanyakan adalah apakah pasien membersihkan diri dan tempat BAB dan BAK setelah BAB dan BAK? Apakah pasien mengetahui cara perawatan diri yang benar? Nah, inilah contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada pasien. Bisa juga dengan keluarga untuk mengetahui apakah dia mengalami defisit perawatan diri. Selain dengan wawancara, kita juga tentu melakukan observasi kepada pasien. Yang kita lihat apa? Gangguan kebersihan diri ditandai dengan rambut kotor, gigi kotor, kulit berdaki, dan bau, kuku panjang, dan kotor. Ini bisa lihat dari kebersihan dirinya. Sedangkan dari kemampuan berdandannya bisa kita lihat adalah, oh dia tidak mampu berias. Tandanya apa? Rambut acak-acakan, pakaiannya kotor, tidak rapi, pakaian yang tidak sesuai. Ya, misalnya yang paling simpel contoh di masyarakat kita misalnya ya, pergi ke pesta tapi menggunakan baju tidurnya, itu artinya pakaian tidak sesuai. Pergi ke pantai tapi yang digunakan adalah baju batik, nah itu juga pakaian yang tidak sesuai. Termasuk defisit perawatan diri kah seperti itu? Ya bisa jadi demikian gitu ya. Pada pasien laki-laki tidak bercukur misalnya ya, atau boleh ada kumis atau jenggot tapi yang penting rapi gitu ya. Pada pasien wanita tidak berdandan seperti itu ya. Atau kita lihat pasien tidak mampu makan dan minum secara mandiri. Ditandai dengan tidak mampu mengambil makan dan minum sendiri, harus dibantu oleh orang lain, makannya berceceran, atau makan tidak pada tempatnya. Atau pada saat BAB dan BAK tidak bisa dilakukan secara mandiri, atau dia bisa lakukan tapi tidak pada tempatnya, atau tidak membersihkan diri setelah BAB dan BAK. Nah, jika kita menemukan data subjektif dan data objektif tersebut, maka kita bisa mengangkat diagnosa defisit perawatan diri. Diagnosis keperawatan. Bunyi diagnosis keperawatan yang kita tegakkan adalah defisit perawatan diri. Pada Nana disebut dengan self-care deficit. Apa saja? Kebersihan diri, berdandan, makan minum, BAB dan BAK. Boleh nggak salah satu? Boleh saja. Jika kebersihan dirinya bagus, tapi pasiennya tidak mampu makan minum dengan benar, maka bisa kita angkat diagnosa defisit perawatan diri. Yang lainnya bagus, tapi BAB dan BAK-nya sembarangan. Kita bisa angkat defisit perawatan diri. Jadi ini pilihan ya. Bisa pilih salah satu atau semuanya. 2, 3. Ya. Artinya salah satu dari sini pasiennya tidak mampu, maka bisa kita angkat diagnosa defisit perawatan diri. Tindakan keperawatan. Tindakan keperawatan yang pertama adalah melatih pasien cara-cara perawatan kebersihan diri. Yang termasuk kebersihan diri adalah mandi, gosok gigi, dan keramas. Baik, tindakan perawatan yang pertama adalah melatih pasien cara perawatan kebersihan diri. Yang termasuk kebersihan diri tadi sudah disampaikan adalah mandi, gosok gigi, dan keramas. Kita menggunakan komunikasi terapeutik. Kalian bisa saksikan video nanti, video strategi pelaksanaan pada pasien defisit perawatan diri. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pasien ketika melakukan tindakan keperawatan ini. Ya, pada fase kerjanya yang kita lakukan adalah yang pertama kita diskusikan kepada pasien pentingnya menjaga kebersihan diri. Kita bisa tanyakan kepada pasiennya, Bapak kira-kira apa sih Pak manfaat yang Bapak rasakan jika kita mandi secara teratur, jika kita gosok gigi, jika kita keramas, jika kita menggunakan pakaian, jika kita makan dan minum, itu apa manfaatnya bagi pasien? Sampai manfaat yang dirasakan pasien jika kita buang air besar, buang air kecil dengan benar, gitu ya. Kemudian kita jelaskan alat-alatnya, alat-alat apa saja. Mulai dari alat-alat mandi, kita sebutkan apa saja Pak alat-alat mandinya. Kita diskusikan bahwa alat mandi itu adalah, bisa contohnya gayung, kemudian sabun, handuk, ya, sampo, itu alat keramas, dengan alat kebersihan di mulut, gigi, pasta gigi, ya, kemudian sikat gigi, seperti itu. Sampai alat untuk makan kita jelaskan, kemudian alat untuk berdandan apa saja. Ya. Satu lagi yang termasuk kebersihan diri adalah perawatan menstruasi pada wanita. Itu termasuk juga kebersihan diri. Caranya bagaimana? Cara mandi kita ajarkan. Ya, sepertinya sepele, tapi pada pasien-pasien yang tidak paham, contohnya pada pasien psikotik gelandangan, mereka benar-benar tidak tahu cara mandi. Mereka benar-benar tidak tahu cara gosok gigi, keramas, makan, nyisir rambut juga mereka nggak tahu. Karena mereka mungkin sudah dari kecil di jalanan. Mereka sudah keluyuran sejak lama, sudah bertahun-tahun. Jadi sudah lupa atau tidak paham lagi tentang norma-norma atau cara-cara mandi yang benar gitu ya, dan sebagainya. Sehingga ini harus kita latih kembali kepada mereka. Kemudian melatih pasien mempraktekkan cara menjaga kebersihan diri.
Tindakan kedua, melatih pasien berdandan atau berias. Berikutnya adalah melatih pasien berdandan dan berias. Ya, yang termasuk berdandan itu apa? Ya, berpakaian, menyisir rambut dan bercukur. Ya, itu pada laki-laki. Kalau pada wanita disebut dengan berhias, misalnya menggunakan bedak, menggunakan lipstik dan sebagainya. Itu termasuk ya dalam kegiatan melatih pasien berdandan dan berias. Tindakan yang ketiga adalah melatih pasien makan secara mandiri. Yang ketiga, kita latih pasien bagaimana cara makan dan minum yang benar. Cara makan dan minum yang benar, pertama kita jelaskan dulu kebutuhan mereka makan. Ada pasien di jalan itu yang makannya terlalu banyak, ya 2 atau 3 piring, nggak bisa kenyang gitu ya. Nggak tahu dia harus seperti apa kebutuhan makan dan minum mereka, berapa kali sehari, itu kita jelaskan di awal. Ya, di sini bahkan pakai hitungan kalori. Kalau di rumah sakit itu ada petugas gizi ya yang mungkin bisa mengedukasi atau menginformasikan kepada pasien tentang kebutuhan kalori mereka. Seperti itu. Kemudian cara makan yang tertib. Ya, cara makan yang tertib misalnya dimulai dari mencuci tangan, menyiapkan makanan, kemudian menaruh makanannya ke dalam piring atau mangkok, yang menggunakan sendok, berdoa, maka tidak berceceran sampai dengan selesainya, merapikan peralatan makan setelah makan, ya, mencuci, kemudian membereskan mejanya kembali, ya, kemudian praktek makan sesuai dengan tahapan makanan yang baik. Ini semua kita ajarkan kepada pasien gangguan jiwa yang mengalami defisit perawatan diri. Dan tindakan yang keempat adalah mengajarkan pasien melakukan BAB dan BAK secara mandiri. Dan tindakan yang terakhir ini adalah mengajarkan pasien melakukan BAB dan BAK secara mandiri. Ya, kita jelaskan tempat BAB dan BAK-nya di mana, apalagi dia pasien baru masuk ke ruangan. Bahwa BAB dan BAK-nya di sebelah sana Pak ruangannya, Bapak bisa ke situ, ini klosetnya, Bapak bisa kencing di situ. Setelah itu kalau sudah selesai Bapak siram, kemudian Bapak bersihkan diri Bapak gitu ya. Kemudian cara membersihkan tempat BAB dan BAK tadi yang disiram klosetnya sampai bersih begitu. Baik, demikian mata kuliah kita pada siang hari ini. Semoga apa yang bisa dijelaskan bisa bermanfaat bagi kalian dan nanti bisa kalian praktekkan dalam praktek keperawatan kalian masing-masing. Semoga bermanfaat. Salam sehat jiwa. Selamat siang.